Cinta di balik seragam satpam. Pertemuan di gerbang. Hujan turun deras sore itu. Arman, seorang security di perumahan mewah, berdiri tegap di pos penjagaan meski seragamnya sudah basah kuyup. Ia dikenal sebagai penjaga yang jujur dan ramah, tapi hidupnya sederhana. Tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Suatu sore, sebuah mobil putih berhenti di depan gerbang. Dari dalam, keluar seorang gadis muda, berpayung ungu, wajahnya lembut dan anggun. "Bisa tolong bukakan pagar, Pak?" tanyanya sopan. Arman menatapnya sejenak, terpaku oleh senyum gadis itu. "Tentu, Nona," jawabnya cepat sambil menunduk. Gadis itu adalah Alia, anak tunggal keluarga Hartanto, pemilik rumah nomor 12, rumah megah di kawasan elit, tempat Arman berjaga. Sejak hari itu, setiap kali Alia pergi atau pulang, ia selalu menyapa Arman dengan senyum yang hangat. Bagi Alia, Arman bukan sekadar penjaga gerbang. Ia adalah sosok yang selalu hadir, memberi salam, dan melindungi tanpa pamrih. Bagi Arman, senyum Alia adalah alasan ia betah bekerja di tempat itu. Namun perbedaan status di antara mereka begitu jauh. Arman hanyalah seorang pria biasa yang hanya bisa mengagumi dari jauh. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi setiap tatapan Alia membuat hatinya berdebar tak karuan. Sebuah perasaan yang tak pernah ia bayangkan akan tumbuh di balik seragam security-nya. Luka dan kepedulian. Suatu malam, Arman terluka saat mencoba menghentikan maling yang masuk ke area kompleks. Ia berhasil mengamankan pelaku, tapi tangannya sobek terkena pisau. Keesokan paginya, Alia datang membawakan kotak obat. "Biar saya bantu bersihkan lukanya," katanya dengan nada khawatir. Arman terkejut. "Nggak perlu repot, Nona. Saya bisa sendiri." Namun Alia tetap duduk di bangku pos dan membalut luka di tangannya dengan hati-hati. Saat jari mereka bersentuhan, waktu seperti berhenti sejenak. "Kau terlalu berani, Pak Arman. Tapi, terima kasih sudah menjaga lingkungan ini," ucapnya lembut. Hari-hari berikutnya, Alia sering mampir membawakan teh hangat atau sekadar mengobrol. Dari sana, kedekatan mereka mulai tumbuh. Alia bercerita tentang rasa sepinya di rumah besar yang sunyi. Arman mendengarkan dengan penuh perhatian, seperti seorang sahabat sejati. Namun, diam-diam, cinta mulai tumbuh di hati mereka. Cinta yang tak seharusnya ada antara majikan dan bawahannya. Cinta yang tak diakui. Semakin hari, hubungan mereka semakin dekat. Orang-orang kompleks mulai memperhatikan. Beberapa pembantu rumah tangga lain mulai bergosip. "Alia terlalu sering ke pos satpam, jangan-jangan," bisik seseorang. Alia tak peduli, ia merasa tenang setiap berbicara dengan Arman. Tapi Arman justru mulai menjauh. Ia takut rumor itu menyakiti nama baik Alia. Suatu sore, Arman berkata pelan, "Nona Alia, mungkin sebaiknya Anda tidak sering ke sini. Orang bisa salah paham." Alia terdiam. "Jadi, kau ingin aku berhenti berbicara denganmu?" Arman menunduk. "Aku hanya ingin menjaga nama baikmu. Aku hanyalah seorang penjaga, Alia." Alia menatap matanya dengan sedih. "Aku tidak peduli siapa kamu, Arman. Aku hanya tahu kamu tulus." Namun sebelum Arman sempat berjawab, ayah Alia datang dan melihat keduanya. Wajahnya merah padam. "Alia, apa yang kau lakukan berbicara dengan satpam seperti itu?" bentaknya. Hari itu menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang hati mereka berdua. Pemecatan. Ayah Alia marah besar. Ia merasa harga dirinya tercoreng. "Mulai hari ini, kau dipecat," ujarnya dingin kepada Arman. Arman hanya menunduk, menerima nasib. Ia tidak berani membela diri, karena sadar posisinya lemah. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud melanggar batas," katanya lirih. Alia menangis. "Ayah, jangan lakukan itu. Arman tidak bersalah." Namun ayahnya tak mau mendengar. Dalam hitungan jam, Arman harus angkat kaki dari kompleks itu. Malamnya, sebelum pergi, Arman berdiri lama di depan gerbang rumah Alia. Ia ingin berpamitan, tapi tak berani. Dari jendela lantai 2, Alia memandangi sosok pria berseragam sederhana itu pergi dengan langkah berat. Hatinya remuk. Ia menyadari sesuatu, bahwa ia telah jatuh cinta pada pria yang tidak akan pernah diterima oleh keluarganya. Alia juga bersikeras mempertahankan cinta mereka dan akan melakukan apapun untuk menangkan restu orang tuanya.
kehilangan, dan kerinduan. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Arman. Pos penjagaan kini dijaga orang lain. Alia sering melewati gerbang itu dengan mata kosong. Tidak ada lagi sapaan hangat, tidak ada lagi teh sore di pos kecil itu. Sementara itu, Arman bekerja sebagai satpam di gedung lain di pusat kota. Meski pekerjaan barunya lebih baik, hatinya hampa. Setiap malam ia memandangi foto kompleks tempat ia dulu bekerja, berharap bisa melihat Alia meski hanya sekejap. Suatu hari, Alia datang diam-diam ke gedung tempat Arman bekerja. Ia menunggunya di taman belakang gedung. Ketika Arman keluar, keduanya terpaku. "Alia?" Air mata Alia jatuh. "Aku mencarimu kemana-mana. Aku tidak peduli apa kata ayah. Aku hanya ingin tahu, kau baik-baik saja?" Arman menahan emosi. "Aku baik, Nona. Tapi hubungan ini tidak mungkin." Alia menggenggam tangannya erat. "Aku tidak ingin hidup dengan penyesalan." Mereka berpelukan dalam diam. Di bawah langit malam kota seolah waktu berhenti untuk menyaksikan cinta yang tak boleh terjadi. Pertentangan keluarga. Hubungan itu akhirnya ketahuan lagi. Ayah Alia marah besar. Ia memaksa Alia bertunangan dengan pria kaya pilihan keluarga. "Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak kucintai," teriak Alia di ruang makan. "Tutup mulutmu," bentak ayahnya. "Kau membuat malu keluarga ini." Alia menangis, tapi ia tidak menyerah. Diam-diam, ia menulis surat kepada Arman meminta agar mereka bertemu terakhir kali sebelum ia dijodohkan. Dalam pertemuan itu, Alia berusaha tersenyum. "Kalau takdir tak berpihak pada kita, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, Arman." Arman menatapnya penuh luka. "Dan aku akan mencintaimu, bahkan tanpa memiliki." Mereka berpisah dalam air mata, tanpa janji, hanya doa yang menggantung di udara. Pengorbanan. Waktu berlalu, Alia akhirnya dijodohkan, namun pernikahan itu tak pernah terjadi. Pria pilihannya ternyata mempermainkannya dan membawa kabur investasi keluarga Hartanto. Ayahnya jatuh sakit dan bangkrut. Rumah besar mereka dijual. Dalam kesulitan itu, satu-satunya yang datang membantu tanpa pamrih adalah Arman. Ia membawa makanan, mengurus ayah Alia di rumah sakit, bahkan menjual motornya untuk biaya obat. Ayah Alia terharu. "Aku salah menilai kamu, Arman. Kau lebih terhormat dari banyak orang kaya yang pernah ku kenal." Arman hanya menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia." Alia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Cinta yang dulu dianggap mustahil kini kembali tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Cinta di balik seragam. Setelah ayah Alia sembuh, ia memanggil Arman dan berkata, "Kalau memang kau sungguh mencintai anakku, jangan takut memperjuangkannya." Beberapa bulan kemudian, di taman kecil tempat mereka dulu berpisah, Arman melamar Alia dengan cincin sederhana. "Saya tidak punya harta, tapi saya punya hati yang hanya untukmu," katanya lirih. Alia tersenyum, menetaskan air mata bahagia. Itu lebih dari cukup, Arman. Mereka menikah secara sederhana namun penuh cinta. Arman tetap mengenakan seragam sekuritinya saat akad, sebagai simbol perjuangan dan ketulusan. Kini, mereka hidup bahagia di rumah kecil penuh kehangatan. Alia membantu anak-anak miskin, sementara Arman menjadi kepala keamanan di kompleks baru. Cinta mereka menjadi kisah yang menginspirasi banyak orang, bahwa cinta sejati tak mengenal status, seragam, atau kekayaan. Ia hanya mengenal ketulusan dan keberanian untuk mencintai dengan sepenuh hati. Kau genggam